Oke, coba bayangin deh, gimana kalau kita bisa punya mesin waktu? Tapi, ini bukan mesin waktu fisik yang rumit, melainkan mesin waktu yang diciptakan oleh AI. Nah, ini ide gila yang akan kita bedah hari ini. Sebuah cara baru yang bikin sejarah bisa ngomong sendiri, didukung teknologi masa depan. Buat para kreator konten, pertanyaan ini tuh tantangan terbesar. Soalnya, menghidupkan kembali masa lalu itu, wah biayanya bisa selangit. Harus bikin set, cari arsip, bikin reka adegan. Prosesnya lama, mahal, dan belum tentu juga bisa nyantol di benak penonton zaman sekarang yang maunya serba cepat. Nah, ini dia inti masalahnya. Ada jurang yang dalam banget antara cara lama bikin konten sejarah dan apa yang dimauin sama penonton saat ini. Jadi di satu sisi kita punya dokumenter tradisional yang prosesnya ya ampun lama dan mahal. Di sisi lain penonton modern tuh pengennya konten yang visualnya keren, personal, dan instan. Persis kayak mereka lihat di media sosial tiap hari. Kesenjangan inilah yang sebenarnya jadi peluang emas. Terus gimana cara menjembatani jurang itu? Disinilah AI masuk. Dan ini bukan cuma sebagai alat bantu loh, tapi sebagai sebuah revolusi total dalam cara kita bercerita. Inilah konsep mesin waktu bertenaga AI. Kutipan ini wah, kena banget. Ini bukan lagi soal kita merekam sejarah dari luar, tapi kita kasih mikrofon ke sejarahnya biar dia cerita sendiri. Anda nggak perlu lagi kru film yang besar, yang Anda butuhkan cuma perintah yang tepat untuk AI. Dan mesin di balik keajaiban ini contohnya adalah teknologi seperti Google V3. Coba deh pikirin, Anda cukup tulis sebuah kalimat perintah, dan AI bukan cuma bikinin videonya, tapi juga audionya yang udah sinkron sempurna. Ini benar-benar menghilangkan salah satu bagian paling pusing dan makan waktu dalam produksi video. Oke, teknologinya keren banget, tapi gimana caranya mengubah teknologi canggih ini jadi konten yang benar-benar menarik dan nendang? Yuk kita bedah cetak biru strateginya buat sebuah kanal sejarah. Strateginya itu dibangun di atas 4 pilar utama. Pertama, kita pancing penonton dengan visual yang bikin mereka seolah-olah masuk ke zaman itu. Misalnya suasana pasar tahun 70-an. Kedua, dan ini intinya, kita hidupkan lagi tokoh-tokoh sejarah lewat avatar AI. Ketiga, kita sentuh emosi penonton lewat nostalgia. Dan yang terakhir, kita kasih nilai lebih dengan pelajaran bisnis yang praktis dari masa lalu. Dan inilah momen ajaibnya. Bayangin, bukan lagi sejarawan yang cerita soal Liem Sio Leong, pendiri Indofood, tapi seolah-olah Om Lim sendiri yang nyalain kamera dan ngomong langsung ke kita, persis kayak vlogger zaman sekarang yang lagi sharing perjalanannya. Pergeseran ini mengubah total cara kerja kita. Kita pindah dari proses produksi yang super ribet dan serba manual, jadi sesuatu yang otomatis dan tinggal kasih perintah. Bedanya tuh kayak antara ngerakit mobil satu-satu pakai tangan dibanding tinggal cetak mobilnya pakai printer 3D. Jauh banget kan? Tapi ada yang penting banget buat diingat. Ini bukan cuma soal teknologi canggih doang. Teknologi itu cuma alatnya. Kekuatan sesungguhnya itu ada di strategi di baliknya. Dan gimana strategi ini bisa menciptakan dampak bisnis yang nyata? Strategi utamanya disebut penambangan nostalgia. Dan ini cerdas banget. Jadi dengan satu jenis konten, kita bisa nargetin dua kelompok penonton yang beda banget. Ada generasi yang lebih tua yang pengen bernostalgia, dan ada para profesional muda yang lagi haus-hausnya sama pelajaran buat karir mereka. Dan potensi pasarnya di Indonesia gede banget. Angka 143 juta ini adalah gabungan dari dua segmen demografis tadi. Ini nunjukin kalau konten yang bisa bikin orang kangen masa lalu, sekaligus ngasih ilmu praktis, itu punya jangkauan yang luar biasa besar. Strategi ini menciptakan siklus yang saling menguntungkan. Demografi yang lebih tua itu kan punya daya beli. Mereka yang bikin kontennya ramai di awal. Nah, penonton yang lebih muda dapat ilmunya. Jadi mereka bakal terus-terusan balik lagi. Ini formula yang pas banget buat pertumbuhan jangka panjang. Nah, pendekatan baru ini pada akhirnya mengubah total definisi seorang kreator konten. Peran kita bukan lagi sekedar jadi pembuat video atau tulisan. Di era baru ini, kreator itu lebih mirip kayak seorang dirijen orkestra. Dia nggak lagi mainin semua alat musiknya sendiri, tapi dia yang memimpin dan ngasih arahan ke para pemain musik AI-nya buat menciptakan sebuah karya. Fokusnya geser dari eksekusi teknis ke visi dan strategi. Coba deh kita lihat alur kerjanya, mulai dari riset awal dan nulis naskah, AI bisa bantu. Terus mau bikin suaranya jadi profesional? Ada platform kayak Eleven Labs. Bahkan bikin thumbnail yang eye-catching biar orang ngeklik, pakai Midjourney juga bisa. Semuanya ini bisa dikelola oleh satu orang aja yang dibantu asisten-asisten AI-nya. Dan semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang dalam banget.
Saat AI memberi kita kemampuan untuk membuat masa lalu berbicara dengan suaranya sendiri, kita juga memegang tanggung jawab yang sangat besar. Gimana kita akan menggunakan kekuatan ini? Dan gimana kita bisa memastikan narasi yang kita ciptakan akan membentuk masa depan yang lebih baik?